Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gawe ukara pitakon saking geguritan kenter ing ombak majuning jaman, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu membuat kalimat pertanyaan. Ukara pitakon itu kalimat tanya dari puisi kenter ing ombak majuning jaman. Pasinaon 1 Piwulang 1 KD 3.1 pembelajaran ketiga. Baik, kita mulai yang pertama. Kalimat tanya atau ukara pitakon yaitu tembung-tembung sing biasane digunakake kanggo takon, atau dalam bahasa Indonesia kata tanya itu adalah kata-kata yang biasanya digunakan untuk bertanya. Jadi dapat dikatakan kalau ukara pitakon itu sama artinya dengan kalimat tanya. Jadi ukara pitakon itu sama dengan kalimat tanya. Adapun kalimat tanya itu sendiri adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jadi kalimat tanya itu digunakan ketika kamu ingin mengetahui tentang sesuatu atau ingin mencari informasi tentang sesuatu kepada orang lain. Kamu bertanya, nah itulah yang dimaksud kalimat tanya. Sedangkan ciri-ciri dari kalimat tanya itu antara lain ada 3 di sini. Yang pertama, menggunakan intonasi naik. Biasanya dilakukan pada akhir kalimat. Contohnya, ketika saya bertanya, jenengmu sopo? Atau dalam bahasa Indonesia, namamu siapa? Nah, pada akhir kalimat tanya dibaca agak naik. Siapa? Sopo? Intonasinya agak naik. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Adapun lambang untuk tanda tanya dapat kalian lihat di layar, yaitu seperti gagang payung. Ya, gagang payung bawahnya ada titik, itu tanda tanya. Kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata tanya. Nah, dalam bahasa Indonesia kata tanya ada 6 macam atau lebih dikenal dengan sebutan 5W1H. Dapat kalian lihat di layar. Yang pertama ada what atau apa, kemudian who siapa, lalu when kapan, kemudian where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi kata tanya dalam bahasa Indonesia ada 6. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dalam bahasa Jawa tidak berbeda jauh. Tembung-tembung pitakon dalam bahasa Jawa yang biasa kita gunakan antara lain dapat kalian lihat di layar berikut ini. Di sini ada kata yang ditulis dalam tanda kurung. Perlu kalian ketahui bahwa kata-kata yang ada di dalam tanda kurung ini adalah bahasa Jawa Kromo, bahasa Jawa Kramanya.
Jadi dalam bahasa Jawa, kalimat atau kata itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan berdasarkan penggunaannya. Antara lain ada bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa kromo. Jadi ada ngoko dan kromo. Kalau ngoko biasanya kita gunakan ketika berbicara dengan teman yang seumuran atau sebaya. Sedangkan kromo itu nanti ada dua, yaitu kromo alus dan kromo inggil. Bahasa kromo biasanya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang kita hormati. Bisa orang tua, guru, dan lain-lain yang kita anggap lebih tua, yang kita hormati. Nah, tetapi kali ini kita tidak akan membahas apa itu ngoko, apa itu kromo. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kembali ke tembung-tembung pitakon yang ada dalam bahasa Jawa. Yaitu yang pertama ada opo atau menopo. Kemudian sopo, sinten, engendi, wonten pundi, gene yo, kena opo atau kenging menopo, piro, pinten, kapan, dek kapan, atau bisa juga kolo menopo, dan yang terakhir ada kepriye atau dalam bahasa krama kepripun atau kadoh pundi. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat tanya yang biasanya digunakan ketika kita berbicara bahasa Jawa untuk meminta jawaban dari orang lain. Jadi kalian ingat-ingat ya kata tanyanya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kapan atau untuk situasi yang seperti apakah kalimat ini digunakan, karena setiap kata tanya digunakan berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Kata tanya yang pertama adalah apa. Apa biasanya digunakan untuk nakoake barang, yaitu digunakan untuk menanyakan tentang barang. Di sini misal ada jawaban pertanyaan yang berbunyi sing dikarep pakai tembung sato galak kang ombene pet ing geguritan kenter ing ombyak majuning jaman iku kendaraan bermotor. Maka kalian kalau membuat pertanyaan, kalian lihat dulu dari jawaban tersebut. Di sini ada kata-kata kendaraan bermotor, berarti menunjukkan barang. Maka kalimat tanyanya yang digunakan adalah apa. Kemudian kalian gabungkan atau kalian rakai dengan jawabannya. Maka kalimat pitakon yang kita gunakan adalah apa. Opo sing dikarepake tembung sato galak kang ombene pet ing geguritan kentir ing ombyak majune jaman. Jadi untuk membuat kalimat tanya dari suatu jawaban, kalian lihat dulu jawaban itu membahas tentang apa. Apakah barang, apakah orang, apakah tempat, dan lain-lain. Kalian perhatikan. Sampai di sini bisa dipahami. Kemudian, kata tanya yang kedua ada sopo. Sopo digunakan untuk menanyakan orang. Digunakake kanggo nakoake wong. Contohnya di sini ada jawaban pertanyaan yang berbunyi sing kalung sape nyangking bondotan iku simbah. Maka kalimat tanyanya adalah
Sopo sing kalong caping nyangking bondotan iku? Karena kalau kalian lihat pada jawaban itu ada kata-kata simbah. Simbah itu berarti menunjuk pada orang. Karena menunjuk pada orang, maka kalimat tanya yang digunakan adalah sopo. Kemudian kalian rangkai atau gabung dengan jawabannya dengan kata-kata pada jawaban. Selanjutnya kata tanya yang ketiga adalah kapan. Biasanya digunakan untuk menanyakan waktu atau wayah atau wanci. Contohnya di sini ada jawaban geguritan kenter ing ombyak majine zaman itu ditulis bulan Agustus tahun 2014. Kalau ada jawaban yang berbunyi bulan Agustus tahun 2014, berarti kata tanya yang digunakan harus menunjuk pada waktu, yaitu kapan. Maka kalimat pitakonnya menjadi kapan geguritan kenter ing ombyak majuning zaman itu ditulis, karena menanyakan waktu. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalimat tanya yang selanjutnya ada ono ngendi atau di mana kalau bahasa Indonesianya. Digunakake kanggo nakokake panggonan. Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya di sini ada jawaban yang berbunyi kedadeane crita ing geguritan kenter ing ombyak majine jaman iku ana ing pratelon dalan. Di sini ada kata-kata ing pratelon dalan, berarti menunjuk pada kata tempat atau panggonan. Maka kalimat pitakon yang kalian gunakan adalah ono ngendi. Jadi ketika digabungkan menjadi ono ing ngendi kedadeane crita ing geguritan kenter ing ombyak majuning jaman iku. Jadi ono ngendi untuk menanyakan panggonan atau tempat. Selanjutnya ada geneo, mengapa. Digunakake kanggo nakokake sebab atau alasan, untuk menanyakan sebab terjadinya atau alasannya. Tulodo, ada jawaban simbah ngrasa kahanan sangsaya ora cetha amarga dheweke dituntun bocah nyebrang dalan. Di sini berisi tentang simbah yang merasa zaman sudah semakin tidak jelas karena dituntun anak menyeberang jalan. Kata-kata kuncinya adalah amarga. Amarga itu biasanya menunjuk pada alasan, sebab. Maka kata tanya yang digunakan adalah geneo. Jadi jawabannya adalah geneo simbah ngrasakake kahanan kang sangsaya ora cetha. Kenapa simbah merasa zaman sudah semakin tidak jelas? Menanyakan sebab atau alasan. Selanjutnya ada kepriye atau bagaimana. Digunakake kanggo nakokake kahanan utawa sawijining cara utawa patrap. Contohnya, kumliwering motor kanthi swara cumengkling lan kebul sing gembuleng gawe atine simbah mamang lan geter. Di sini menjelaskan tentang keadaan hatinya simbah yang merasa mamang, was-was dan gemetar. Karena ini bercerita tentang keadaan hatinya simbah, maka
Pertanyaan yang digunakan harus menunjuk pada kahanan atau sebab atau sawijining cara, sehingga menjadi liwering motor kanthi swara sumengkling lan asap sing gembuleng gawe atine simbah kepriye. Nah, kata tanya tidak mesti ada di awal kalimat, bisa ada di akhir kalimat, seperti contoh yang ada di layar. Baik, sampai di sini dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya ada menyang endi, atau dalam bahasa Indonesia ada kemana, digunakake kanggo nakokake papan panggonan sing arep diparani atau yang arep dituju, tempat yang akan dituju. Contoh di sini ada jawaban manuk-manuk ceciyetan rebut dise arep mulih menyang susuhe. Di sini ada kata arep mulih, berarti tujuan, tempat yang ingin dituju itu mulih. Maka kalimat tanya yang digunakan adalah menyang endi. Manuk-manuk ceciyetan rebut dise arep menyang endi, menanyakan tujuan manuk-manuk itu. Dan yang terakhir ada piro atau berapa, digunakake kanggo nakokake cacah utawa jumlah. Contoh di sini ada jawaban sepatu iki regane Rp40.000. Kalimat takon ya, piro regane sepatu iki? Yang kedua ada umure simbahku wis 60 tahun. Ditakon ya, piro umure simbahmu? Menanyakan cacah atau jumlah menggunakan piro. Nah, sekarang untuk tugas hari ini kalian buka buku paket bahasa Jawa halaman 7 sampai dengan 8. Di situ ada 10 jawaban. Kalian buat kalimat tanya dari jawaban-jawaban tersebut menggunakan basa ngopo, bahasa sehari-hari. Soal itu antara lain yang pertama. Sebelumnya kita bahas dulu contohnya. Cerita ing geguritan kenter ing ombyak majine jaman dumadi ing wayah maghrib. Di sini ada kata kunci wayah maghrib, menunjukkan waktu. Maka kalimat pitakonnya, kapan dumadine cerita ing geguritan kenter ing ombyak majine jaman. Nah, kalian buat seperti tulodo, seperti contoh yang ada di layar untuk soal-soal di halaman 7 sampai dengan 8. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.